Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai implementasi manajemen risiko pada UMKM Maempong. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Haifa Arfiani Nazira dengan NIM akhir 406. Lalu ada Yulianti Nurjana dengan NIM akhir 418 dan saya sendiri dengan NIM akhir 133. Baik, untuk yang pertama ada tinjauan teori. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tahapan manajemen risiko yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan atau pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah monitoring risiko. Selanjutnya ada profil UMKM. Nama bisnisnya yaitu Maempong, pemiliknya Ibu Hevi Ayu Rospiral, dan berdiri pada tahun 2018, memiliki 4 cabang dengan jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Alamat di Jalan Unjani nomor 234. Jenis usahanya yaitu bisnis olahan makanan seperti bakso aci, ceker mercon, dimsum kuah, dan sayap mercon. Identifikasi risiko. Fungsi perusahaan operasional. Kode OP.1. Risiko keterlambatan pengadaan bahan baku. Keterangan jika bahan utama seperti tepung aci, daging, atau bumbu tidak tersedia tepat waktu, produksi akan terganggu sehingga pesanan pelanggan tidak dapat terpenuhi. OP.2. Risiko kerusakan peralatan. Keterangan mesin penggiling daging, kompor, atau peralatan masak lainnya rusak yang menyebabkan keterlambatan produksi dan menurun kapasitas produksi. Selanjutnya OP.3, kesalahan produksi. Takaran resep yang tidak sesuai atau bahan yang salah dapat menyebabkan rasa produk tidak konsisten sehingga pelanggan merasa kecewa. Selanjutnya fungsi perusahaan keuangan. K1, arus kas tidak stabil. Pendapatan harian yang fluktuatif, misalnya saat permintaan menurun, bisa membuat kesulitan membayar biaya operasional seperti gaji karyawan atau sewa tempat. K2, bahan baku naik. Ketergantungan pada bahan baku tertentu membuat bisnis rentan terhadap kenaikan harga, sehingga margin keuntungan menurun. Selanjutnya pemasaran. P1, persaingan tinggi. Banyaknya usaha sejenis membuat sulit mempertahankan pelanggan jika produk tidak memiliki keunikan atau nilai tambah. P2, perubahan preferensi konsumen. Tren makanan berubah dengan cepat sehingga pelanggan bisa beralih ke produk yang lebih populer atau baru. P3, kegagalan promosi. Jika strategi pemasaran tidak efektif, seperti diskon yang kurang menarik atau iklan yang kurang menjangkau target pasar, omset bisa menurun. Selanjutnya sumber daya manusia. SD.1, ketergantungan pada tenaga kerja tertentu. Jika karyawan andalan keluar atau sakit, operasional bisnis bisa terganggu karena sulit menemukan pengganti yang kompeten. SD.2, kurangnya pelatihan. Karyawan yang tidak dilatih dengan baik bisa membuat kesalahan saat melayani pelanggan atau memproduksi makanan, sehingga kualitas produk dan layanan menurun. Pengukuran skala risiko. Dimensi yang diukur ada 2. Yang pertama, besarnya frekuensi kerugian. Yang kedua, tingkat kegawatan. Skala untuk probabilitas. Skor 1, probabilitas kurang dari 2 bulan, keterangan sangat jarang. 2 sampai 4 bulan, keterangan jarang. Skor 3, 4 sampai 6 bulan, keterangan kadang-kadang. Skor 4, 6 sampai 8 bulan, keterangan sering. Skor 5, 8 sampai 10 bulan, keterangan sangat sering. Skala untuk dampak.
Skala 1, dampak kurang dari 500.000, keterangan sangat kecil. Skala 2, 500.000 sampai 1 juta, keterangan kecil. Skala 3, 1 juta sampai 1.500.000, keterangan menengah. Skala 4, 1.500.000 sampai 2 juta, keterangan besar. Skala 5, lebih dari 2 juta, keterangan sangat besar. Selanjutnya, pengukuran risiko. Risiko yang terindikasi pada fungsi perusahaan sumber daya manusia dengan risiko keterlambatan pengadaan bahan baku, probabilitas 4 dan dampak 5. Risiko kerusakan peralatan, probabilitas 4 dan dampak 4. Risiko kesalahan produksi, probabilitas 4 dan dampak 3. Pada fungsi perusahaan operasional dengan risiko arus kas tidak stabil, probabilitas 4 dan dampak 4. Risiko harga bahan baku naik pada probabilitas 3 dan dampak 5. Fungsi perusahaan pemasaran dengan risiko persaingan tinggi, probabilitas 3, dampak 5. Perubahan preferensi konsumen, probabilitas 3, dampak 4. Kegagalan promosi, probabilitas 2, dampak 2. Fungsi perusahaan keuangan dengan risiko ketergantungan pada tenaga kerja, probabilitas 5, dampak 5. Kurangnya pelatihan, probabilitas 1, dampak 2. Selanjutnya, pemetaan risiko. Pada diagram pemetaan risiko, risiko pertama mengancam pencapaian tujuan perusahaan dengan probabilitas tinggi dan dampak tinggi. Yang kedua, risiko bahaya yang jarang terjadi dengan probabilitas sedang dan dampak tinggi. Yang ketiga, risiko yang terjadi rutin dengan probabilitas tinggi dan dampak sedang. Keempat, risiko tidak berbahaya dengan probabilitas rendah dan dampak rendah. Selanjutnya, pengendalian risiko. Pada kode operasional 1, risiko keterlambatan pengadaan bahan baku, pengendalian risk reduction, keterangan menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok dan penyimpan stok bahan baku cadangan. Yang kode operasional 2, kerusakan alat, pengendalian risk reduction, keterangan melakukan perawatan rutin pada peralatan dan menyediakan peralatan cadangan jika memungkinkan. Operasional 3, dengan risiko kesalahan produksi, pengendalian risk reduction, keterangan menyusun SOP yang jelas untuk produksi dan melakukan pengawasan dan evaluasi produksi secara rutin. Selanjutnya, kode keuangan 1, dengan risiko arus kas stabil, pengendalian risk reduction, keterangan menyusun anggaran yang ketat dan memprioritaskan pengeluaran penting. Kode keuangan kedua, dengan risiko harga bahan baku, dengan pengendalian risk reduction, keterangan negosiasi kontrak harga tetap dengan pemasok. Kode pemasaran 1, dengan risiko persaingan tinggi dan pengendalian risk reduction, keterangan menciptakan inovasi produk untuk membedakan dari kompetitor. Kode pemasaran 2, dengan risiko perubahan preferensi konsumen, pengendalian risk reduction, keterangan melakukan survei pasar secara berkala dan menambahkan menu baru sesuai tren. Selanjutnya, kode pemasaran 3, dengan risiko kegagalan promosi, pengendalian risk reduction, keterangan menggunakan media sosial dengan strategi pemasaran yang tepat. Kode selanjutnya, sumber daya manusia 1, dengan risiko ketergantungan pada tenaga kerja tertentu, pengendalian risk reduction, keterangan melakukan pelatihan silang sehingga semua karyawan memiliki kemampuan yang serupa. Kode sumber daya manusia 2, dengan risiko kurangnya pelatihan, pengendalian risk reduction, keterangan memberikan pelatihan rutin pada karyawan tentang operasional dan pelayanan.
Oke, selanjutnya penjelasan mengenai monitoring kontrol. Monitoring ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi aktivitas rutin untuk memantau potensi risiko yang bisa terjadi dalam operasional UMKM. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap aktivitas harian, baik dari sisi keuangan, operasional maupun layanan pelanggan. Contohnya yaitu UMKM Maempong secara rutin mengevaluasi apakah jumlah bahan baku yang dibeli sudah mencukupi untuk kebutuhan harian, lalu melakukan pengecekan berkala terhadap peralatan dapur untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan mendadak. Yang terakhir yaitu memantau kepuasan pelanggan dengan menerima feedback setiap hari untuk menghindari risiko penurunan kualitas pelayanan. Untuk selanjutnya, jadi kesimpulannya, usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Dalam PPT ini, kami memilih UMKM kuliner yaitu Maempong yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan berdasarkan hasil wawancara dan analisis kelompok kami, UMKM Maempong memiliki 10 risiko berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Nah, berikut adalah dokumentasi dari hasil observasi kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.